Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya Yesus. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Amin Tuhan, terima kasih Yesus. Oke, selamat pagi Kuanto, sudah bergabung bersama kita ya di pagi hari ini. Baik, ya apa kabar Kuanto, sehat-sehat ya? Baik. Amin, luar biasa. Oke, tetap semangat Kuanto, Tuhan punya rencana besar ya atas Kuanto. Oke, kita pujikan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Ajar kami untuk percaya, berharap dalam segala keadaan, mukjizat masih terjadi. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu,
mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Mari yang percaya katakan sama-sama, aku percaya ada mujizat. Oh, aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Katakan dengan segala hati, percaya. Aku percaya Yesus Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya, katakan imanmu. Aku percaya, aku percaya firman-Mu nyata. Haleluya, firman-Mu nyata. Amin. Oh praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Baiklah saudara sekalian, kita akan siapkan hati kita ya. Kita sama-sama akan mendengar firman Tuhan, dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Ya, baik, makasih Bapak Pendeta. Ya, amin. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, patut kami memuji Bapa Engkau Allah yang layak dipuji disembah dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Tuhan setia menjaga, memelihara, bahkan memberkati kehidupan kami. Sehingga Tuhan sedang membawa kami ada di hari baru, di hari ini. Mengawali semua tugas pekerjaan dan seluruh pelayanan yang kami akan lakukan di sepanjang hari ini. Kami boleh diberikan waktu untuk ada dalam Tuhan Gereja CFC untuk memuji menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan suara-Mu lewat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta John Sarbunan MA, yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa karena kesetiaan yang Tuhan taruh untuk melayani Tuhan dalam pelayanan tiap-tiap hari. Tuhan mengurapi dan memberkati. Amin. Akan hamba-Mu berikan kuasa, hikmat, kewahyuan, hingga hamba-Mu boleh dapat menyampaikan isi hati Tuhan buat kami semua di pagi hari ini. Ya Yesus. Kami semua yang akan menerima firman Tuhan di pagi hari ini, biarlah kami memahami, kami mengerti
akan kehendak Tuhan, lalu mampukan kami untuk kami boleh melakukan itu dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, setiap orang, teman-teman kami yang masuk dalam Zoom ini, Roh Kudus menggerakkan hati mereka, berikan jaringan yang baik, dan biarlah mereka boleh ada bersama-sama dengan kami lewat ibadah yang dilakukan di pagi hari ini. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami sekalian, karena kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, yang menghidupkan kehidupan rohani kami. Kami berdoa, haleluya, amin. Amin, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Weli Hukubun untuk doa yang sangat indah ya di pagi hari ini. Haleluya. Tuhan kita, Tuhan Yesus yang sungguh baik dan sangat baik dalam kehidupan kita sekalian. Ya, selamat pagi Ibu Joyce Putirai. Haleluya. Luar biasa sudah hadir ya di pagi hari ini. Oke, senang sekali kita boleh berjumpa untuk kita sujud dan menyembah Yesus Tuhan ya. Haleluya. Oke. Dan nanti Bapak Lukas Krisnanto dari kota Sidoarjo akan memperdengarkan ayat-ayat firman buat kita semua tentunya ya di pagi hari ini. Haleluya. Siapa percaya bahwa Tuhan masih melakukan mujizat sampai hari ini? Yang percaya lambaikan tangan. Amin ya. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian dia disebut memang Tuhan ya. Tuhan melakukan mujizat. Kalau manusia bisa melakukan mujizat, bisa. Asal dia sadar bahwa ada Tuhan di dalam dirinya dan dia hanya alat saja ya. Contohnya nabi-nabi ya. Tanda dari nabi itu adalah dia melakukan mujizat selain dia menyampaikan pesan Tuhan. Rasul juga demikian, saudaraku ya. Dia melakukan mujizat. Nah, semua mereka ini melakukan mujizat. Oleh karena apa? Mereka percaya ada kuasa Tuhan di dalam diri mereka ya. Apakah kita sebagai umat Tuhan juga bisa melakukan mujizat? Bisa. Ayatnya di mana, Pak? Yohanes 14 ayat 12. Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang aku lakukan. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan besar termasuk melakukan mujizat itu bukan hanya dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan yang diurapi oleh nabi-nabi, rasul-rasul ya, tapi semua umat Tuhan diberi kuasa ya. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa. Nah, kuasa ini kita pahami dulu. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk menjadi saksi Tuhan. Pertama di mana? Yerusalem, kemudian Yudea, setelah itu Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, kuasa menjadi saksi melalui apa? Melalui tanda-tanda mujizat. Apa yang engkau doakan jadi, mujizat jadi ya. Yang tadinya pintu tertutup sekarang pintunya terbuka. Yang tadinya jalannya buntu sekarang jalannya terbuka. Yang tadinya sakit disembuhkan, lemah dikuatkan, susah dihiburkan. Yang letih lesu, berbeban berat dapat kelegaan. Dalam kesesakan ada pertolongan. Wow, luar biasa. Dan saya mau katakan buat kita sekalian, mujizat terbesar bukan itu, ya orang sakit disembuhkan. Mujizat terbesar itu adalah ketika saudara-saudara pahami bahwa engkau dan saya telah menerima keselamatan. Ya, ada orang yang kami doakan, saudara. Nah ini ada orang ya, dia sakit liver ya, perutnya sudah bengkak dan memang keluarganya sudah cemas bahwa ini bisa membawa kepada kematian. Ya biasa kalau orang sudah sakit seperti itu, ujung-ujungnya pasti bablas ya, pasti selesai. Nah, dia seorang yang belum Kristen ya, tidak percaya Yesus. Namun karena oleh iman daripada budenya minta tolong untuk kami doakan, dan di dalam kebaktian itu kami doakan orang tersebut. Karena orang ini memang benar-benar dia sangat fanatik dengan agamanya ya, dan dia memang kusuk dalam hal berdoa ya. Dia begitu setia, saudara-saudara. Lalu Bapak Ibu sekalian, pada waktu dia di kotanya
di Kediri, dan akhirnya dia dipindahkan di rumah sakit di Surabaya. Di sana dipikir mungkin alatnya lebih lengkap segala macam ya. Pada waktu saya datang, itu budayanya ada di situ, dan orang ini hanya tertidur saja. Lalu saya berdoa untuk dia, Tuhan, tolong kuasa-Mu dinyatakan. Sembuh Bapak Ibu sekalian, ya. Sembuh. Tapi apakah dia percaya Yesus? Belum. Saudara Tuhan melakukan mujizat, ya. Nah, saya mau bilang mujizat-mujizat seperti itu, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam persoalan terima pertolongan, bahkan yang bangkrut pun Tuhan bisa pulihkan keuangan ekonomi, ya, perusahaannya bisa. Tapi saya mau bilang bahwa itu bukan mujizat terbesar. Lalu mujizat terbesar itu di mana? Mujizat terbesar itu ketika seseorang menerima keselamatan. Itu penting, saudara. Buat apa orang sakit disembuhkan, orang bangkrut tiba-tiba dipulihkan keuangan ekonominya, diberkati, tapi tidak percaya Yesus dan ujung-ujungnya binasa. Ya, binasa artinya mati, dia tidak dapat tempat di dalam kerajaan sorga. Ya, buat apa? Dia alami kesembuhan, dia alami pertolongan Tuhan di bumi, tapi dia sendiri nggak percaya Yesus. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian, ya, kita semua butuh mujizat. Tapi terpenting mujizat terbesar itu adalah keselamatan. Nah, kita semua sudah ada di situ. Mujizat terbesar adalah keselamatan, ya. Karena apa? Kita percaya Yesus Sang Juru Selamat yang menjamin keselamatan kita. Jadi dalam Yesus nggak ada mudah-mudahan engkau selamat, semoga engkau selamat, kiranya engkau selamat, insya Allah engkau selamat. Ya, tidak. Dalam Yesus ada kepastian, ya dan amin. Ya itu artinya benar. Amin itu juga artinya benar, saudara. Jadi Bapak Ibu, Yesus itulah jalan satu-satunya menuju kepada surga. Ya, agama boleh banyak, nabi boleh banyak, kitab suci boleh banyak, pengikutnya boleh banyak, ajarannya boleh banyak. Tapi urusan keselamatan, hidup kekal di surga, nggak ada banyak, hanya satu saja. The one way, melalui Yesus Kristus. Semua orang diselamatkan. Ya, apakah agama itu tidak baik? Agama baik. Tapi agama sendiri tidak pernah menjamin orang selamat. Makanya saudara-saudara dengar orang-orang di luar sana, kalau ditanya, kamu yakin masuk surga, mati masuk surga? Dia bilang, mudah-mudahan, insya Allah, barangkali, semoga itu semua mogok dan gagah. Tidak ada kepastian. Makanya kita bersyukur Bapak Ibu, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, maka saudara, sudah selayaklah kita belajar untuk setia kepada Tuhan. Ya, saya selalu katakan bahwa keselamatan itu ada dua. Artinya begini, secara de jure, hukum sorga, nama saudara dan saya itu sudah dicatat dalam kitab kehidupan Allah. Ya, nama kita sudah ada di sana. Itu secara de jure, hukum sorga. Tapi yang kedua, secara de facto, secara realita, ya, kenyataan kita masih di bumi, kita belum ke sorga, kan? Nah, karena itu kita perlu mempertahankan keselamatan kita ini, iman kita pada Yesus. Kita terus berjuang sampai akhir hidup kita. Seperti pujian berkata, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati, aku tetap setia. Wahyu pasal 2 ayat 10 yang kita sudah bahas di tahun-tahun lalu, ya, yang saya ajarkan. Hendaklah engkau setia sampai mati, bukan setengah mati. Setengah mati itu nanggung, ya. Ya, itu hanya separuh-separuh. Hendaklah engkau setia sampai mati, baru engkau bisa diselamatkan. Saudara-saudara terkasih Tuhan, inilah rahasia, saudaraku. Kita perlu memahami rahasia ini, ya. Karena banyak sekali saudara-saudara kita di luar sana, mereka tidak memahami ini. Ya, bahkan di dalam kekristenan pun, apalagi sekarang kan ada yang ajaran yang Kristen progresif, ya. Kristen progresif itu yang penting aku percaya Yesus, yang penting aku punya iman kepada Yesus, perkara aku mau minum mabuk lagi, narkoba lagi, judi lagi, main perempuan lagi, apalagi suatu, ya, perkara aku melakukan banyak dosa, itu nggak masalah, yang penting aku sudah diselamatkan. Betul, kita sudah diselamatkan. Tapi tanggung jawab kita itu adalah mempertahankan keselamatan dengan apa? Kita terus beribadah kepada Tuhan. Supaya apa?
Saat kita dengar firman Tuhan, kita dibersihkan, disucikan, ditahirkan, dikuduskan Tuhan. Sehingga kita layak bagi kedatangan Kristus Yesus kembali ke dalam dunia ini. Ya, oke, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang luar biasa. Jadi itulah Bapak Ibu ya. Seperti paham yang dipegang oleh saudara kita yang dari ajaran-ajaran Protestan, ya mereka menganut paham Calvin. Aku udah percaya Yesus, sudah yakin Yesus juru selamat, sudah menyelamatkan. Perkara aku mau buat dosa lagi, aku mau ibadah lagi, mau melayani lagi, gak urusan. Yang penting aku sudah diselamatkan. Betul, kita sudah diselamatkan, tapi kita punya tanggung jawab. Jangan sampai lupa di hadapan Tuhan untuk mengisi keselamatan itu. Ya, saudaraku, kita terus setia beribadah, setia menyembah, memuji, mendengar firman Tuhan. Nah, itu baru yang Tuhan mau, baru kita benar-benar bisa diselamatkan. Ya, yang kedua itu secara de facto, ya. Karena secara de facto realita kita belum ke surga, kita masih di bumi, kita berjuang terus, saudara-saudara. Secara de jure nama kita sudah ada di sana, ya. Tapi ingat Bapak Ibu, keselamatan itu bisa hilang dari kehidupan seseorang kalau dia tidak mempertahankan keselamatan itu. Contoh, misalnya saudaraku, dia sudah percaya Yesus, tahu-tahu dia berubah, dia pindah keyakinan, ya saudaraku. Dia tinggalkan Yesus. Pertanyaannya, apakah dia bisa diselamatkan? Jawabannya tidak bisa, saudara-saudaraku. Nah, karena itu Bapak Ibu penting sekali ya, keselamatan yang Tuhan kasih kepada kita ini kita pertahankan sampai akhir hidup kita, sampai Tuhan datang kembali, baru kita bisa mendapatkan keselamatan. Saudara, keselamatan itu mahal sekali ya. Saudara, Tuhan berikan dengan nyawanya, dengan darahnya sendiri. Nah, karena itu kita mau bersyukur atas segala kasih anugerah Tuhan ya, di dalam kehidupan kita semua, saudaraku. Nah, saya percaya pagi ini Tuhan bawa kita ada di sini apa, saudaraku? Karena Tuhan ingin mendidik kita, mengajar kita untuk kita mengerti bahwa keselamatan itu, Bapak Ibu sekalian, sudah Tuhan berikan secara cuma-cuma dan kita terima hanya dengan iman, saudaraku. Kita terima keselamatan itu gratis, ya. Karena Yesus sudah bayar lunas di atas kayu salib. Namun untuk kita mengiring Yesus, mengikut Yesus, kita mau mengikuti teladan Yesus ini, kita perlu bayar harga, ya. Harga itu bernama pengorbanan. Harga itu bernama ketekunan, harga itu bernama kesetiaan. Baru kita bisa lihat keselamatan itu benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita sekalian. Katakan amin. Oke. Haleluya, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, kita akan lihat ya sebuah renungan firman Tuhan pagi ini. Selamat datang Bu Wace. Sudah ada ya bersama kita dan saya berharap Bu Wace dalam keadaan sehat ya bersama suaminya Pak Kim Sun. Haleluya, Tuhan kita Tuhan yang baik ya. Sungguh baik dan teramat baik di dalam kehidupan kita sekalian. Oke, Pak Lukas sudah siap ya. Saya besarkan dulu ini hurufnya supaya Bapak Ibu bisa melihat dengan jelas ya. Ya, mari Bapak Ibu kita akan lihat sebuah renungan firman Tuhan dan pagi ini kita sudah tiba di serial yang ke-248 ya. Tuhan tuntun kita dalam kepastian ya, pastinya itu apa? Step by step, selangkah demi selangkah kita maju ya. Terus maju bersama dengan Tuhan. Kita sudah tiba di serial yang ke-248 dan tema kita di pagi ini adalah kemuliaan Allah dalam anugerah keselamatan ya. Yang lalu saya sudah jelaskan apa itu anugerah. Anugerah itu sebuah hadiah yang pertama ya, yang Tuhan berikan secara cuma-cuma, gratis buat kita semua. Yang kedua, anugerah itu adalah kebaikan hati Tuhan, kemurahan hati Tuhan ya. Dan yang ketiga, anugerah itu adalah sebuah kemampuan ilahi secara adikodrati diberikan kepada kita manusia yang lemah akibat dosa sehingga kita jadi kuat, kita jadi mampu ya bisa melewati setiap persoalan masalah-masalah yang kita ada hari ini adalah anugerah Tuhan ya. Dan yang terakhir, anugerah itu adalah sebuah kesempatan, opportunity, jangan engkau sia-siakan.
Gunakan waktu-waktu yang ada ini, itu anugerah. Karena anugerah ini bisa juga habis masanya, bisa juga habis waktunya, bisa juga hilang dari hidup kita, dan kita mengejar itu sudah terlalu jauh, nggak nutut lagi, ya. Bahkan anugerah itu bisa hilang, kita nggak bisa mendapatkan kembali, ya. Karena itu hidup ini sebuah kesempatan, kita gunakan dengan baik. Oke, tema kita kemuliaan Allah dalam anugerah keselamatan, dan nats Alkitab kita terambil dari Ibrani pasal 9 ayat 28. Ya, silakan Pak Lukas. Nats Alkitab kita terambil dari Ibrani 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Amin. Amin. Untuk menganugerahkan keselamatan, ya, kepada mereka, termasuk saudara dan saya, yang apa? Yang menantikan Dia. Jadi cara kita menantikan Tuhan itu lewat ibadah-ibadah ini. Karena kita nggak tahu Tuhan itu datangnya kapan. Ya, Tuhan nggak beritahukan tanggal kedatangannya. Nah, Tuhan bilang hanya berdoa dan berjaga-jaga. Jadi kita ini menantikan Tuhan di dalam ibadah-ibadah ini. Baik waktu pagi, waktu siang, waktu malam, suatu. Terus menantikan Tuhan, ya. Karena Tuhan datang itu, Alkitab bilang itu seperti pencuri di waktu malam. Pencuri kalau mau datang ke rumah kita kan dia nggak telepon atau WA dulu, kamu siap ya, aku mau datang ke rumahmu. Itu bukan pencuri, saudaraku. Dia diam-diam datang, misterius. Tahu-tahu dia sudah di rumah kita dan ambil semua yang ada di dalam rumah kita, saudaraku. Nah, Tuhan pun akan datang pada waktu yang tidak diduga-duga. Banyak orang di malam hari ketiduran, saudaraku. Ya, lengah. Nah, Tuhan datang dan Tuhan angkat orang-orang yang sudah dalam keadaan posisi berjaga-jaga, maka mereka layak diselamatkan, ya. Saudara, itulah kehidupan kita. Ya, makanya ibadah-ibadah seperti ini itu sesungguhnya melatih kita, mempersiapkan kita menantikan kedatangan Tuhan. Oke, kita akan lihat ini tema penting kita pagi ini adalah kemuliaan Allah dalam anugerah keselamatan. Pertanyaannya bagi kita sekalian, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam anugerah keselamatan? Apa jawaban saudara? Ada, ya. Tentu ada, saudaraku. Kemuliaan Allah itu ada, nyata dalam anugerah keselamatan. Karena dalam anugerah keselamatan yang Yesus lakukan di atas kayu salib, justru di situ dia dimuliakan, ya. Orang secara manusia, secara duniawi berpikir Yesus mati satu kehinaan, satu kebodohan, satu kekonyolan. Tapi tidak, justru di situ dia dimuliakan karena dia berhasil untuk apa? Menebus saudara dan saya dari dosa kita. Dia menghancurkan segala kutuk kemiskinan, kutuk kemelaratan, kutuk sakit penyakit, kutuk kegagalan. Dia sudah hancurkan dan dia sudah menaklukkan iblis di situ, saudara. Wow, itu dahsyat, ya. Saudara bisa membayangkan kalau apa yang terjadi, Yesus tidak pernah datang ke dalam dunia, tidak pernah mati di kayu salib. Lalu bagaimana kehidupan nasib kita umat manusia seisi dunia ini, sejagat raya ini? Manusia, umat Allah, umat pilihannya. Tuhan ciptakan neraka untuk setan, tapi setan tidak mau masuk sendiri ke situ. Dia mencoba mempengaruhi banyak orang. Dia mencoba untuk menyesatkan banyak orang supaya apa? Mereka juga akan ada di sana bersama dengan iblis, ya. Makanya iblis disebut bapa pembohong, pendusta, saudara-saudara. Nah, karena itu saya berdoa supaya pagi ini jangan sampai kau tertipu dengan apa yang kau lihat, dengan apa yang kau dengar, dengan apa yang kau rasakan, dengan apa yang kau pikirkan, saudaraku. Dengan apa yang kau pahami dan mengerti. Saudara-saudara, tadi malam saya bicara tentang kemuliaan Allah dalam kehendak, ya, kehendak Tuhan. Itu penting. Kita ikut kehendak Tuhan, bukan kehendak kita, saudara. Kehendak kita tuh banyak. Maunya tidur, maunya santai, maunya melakukan banyak hal, saudara. Tapi kehendak Tuhan adalah kita sisihkan waktu, bukan sisakan, tapi sisihkan waktu. Kita ambil waktu 1 jam dengan Tuhan, ya, di dalam ibadah-ibadah seperti ini. Penting, saudara. Ibarat kita itu makan satu hari 3 kali, ya, pagi, siang, malam, ya. Kalau mungkin ada tambahan nyemil-nyemil itu bonus, saudara, ya. Nah, kita tuh begitu, saudara. Mari kita lihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam anugerah keselamatan. Ya, anugerah keselamatan diperuntukkan bagi orang percaya yang tahu menghargai
pengorbanan Yesus dan tetap menantikan Tuhan Yesus dengan setia. Ini dia ya, menantikan Yesus dengan setia sebagaimana Suaranya hilang, Pak John. Sinyal Ibu Joyce. Ya. Tuhan Yesus setia. Amin. Hilang suaranya. Iya, iya. Kita puji-pujian, Pak. Segala susahku selalu menghiburku. Yes. Dia memberi bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Yes. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf ya, ini signal kurang stabil ya. Tidak apa-apa, saudara tetap menikmati ya hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Ya, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, kita sampai di mana tadi ya? Ya, ini dia ya, kemuliaan Allah dinyatakan dalam anugerah keselamatan diperuntukkan saudaraku ya. Diperuntukkan bagi percaya yang tahu menghargai pengorbanan Yesus dan setia. Ya, setia itu penting. Jadi tidak ada pengorbanan kesetiaan saudara yang mengkhianati hasilnya. Orang yang bertekun belajar, dia akan naik kelas. Dia akan jadi orang yang cerdas, pintar. Orang yang bekerja dengan rajin, maka sudah bisa dipastikan dia akan sukses ya. Dia akan diberkati. Orang yang menggarap tanah sawah ladangnya, dia akan menikmati hasil panen ya, luar biasa. Itu dia, saudara. Jadi tidak ada kesetiaan saudara, pengorbanan saudara itu mengkhianati hasilnya. Hasilnya siapa yang menikmati? Kita yang menikmati, saudara. Ya, mari kita pelajari dari Roma pasal 7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-26 ya. Kita akan pelajari bersama-sama di pagi hari ini. Haleluya. Oke. Mari kita lihat saudaraku, dari ayat-ayat ini ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam anugerah keselamatan. Oke, dia adalah orang percaya yang menyadari, ini dia, sadar dulu,
Ada banyak orang tidak menyadari, ya, tidak sadar. Mereka terlena, saudaraku, ya, menyadari dirinya manusia celaka. Karena apa? Karena dosa itu yang membutuhkan anugerah keselamatan dari Tuhan. Mari kita lihat, ya, Roma pasal 7 ayat 24. Roma 7 ayat 24. Aku, manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Amin. Siapa yang melepaskan aku dari tubuh maut ini? Yang bisa melepaskan manusia yang celaka, yang berdosa dari tubuh maut ini, itu adalah anugerah keselamatan dari Tuhan. Ya. Yang kedua, dia dalam ketaatan juga. Ketika dia taat, karena dia percaya, maka itu akan melepaskan dia dari tubuh maut itu. Ya, itu yang pertama. Kita lihat yang kedua sekarang, saudara. Yang kedua, siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam anugerah keselamatan? Ini dia. Yang kedua, dia adalah orang yang mengingat. Mengingat apa, saudara? Mengingat akan anugerah keselamatan, dan dia bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita lihat di dalam Roma 7:25. Roma 7 ayat 25. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ada apa kau bersyukur? Ya, kita bersyukur karena Yesus memberikan anugerah keselamatan dengan apa? Dia mati di kayu salib. Sehingga aku yang berdosa ini, aku diampuni Tuhan. Aku yang sakit ini, aku dibukan Tuhan. Aku yang dalam persoalan ini, aku ditolong Tuhan. Aku yang dalam keadaan gelisah, tidak tenang, hatinya dalam keadaan kacau ini, aku akhirnya beroleh damai sejahtera. Amin, ya. Kalau kita dekat dengan Tuhan. Aku yang dalam jalan buntu, ternyata Tuhan bukakan jalan bagiku. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikannya. Lalu bagaimana kalau belum datang pertolongan Tuhan? Tetaplah bersyukur. Bersyukur dalam segala hal. Engkau sehat, engkau sakit, bersyukur. Engkau dalam keadaan persoalan, tidak ada persoalan, tetap bersyukur. Ya, dalam segala keadaan. Dalam keadaan susah, senang, tetap bersyukur. Dalam keadaan banyak rezeki, sedikit rezeki, bahkan pun belum ada rezeki, tetap bersyukur. Karena justru dengan engkau bersyukur, itulah Tuhan akan melipat gandakan mujizat dalam kehidupan. Ya. Dan ingat, mujizat yang terbesar tadi saya katakan di awal adalah mujizat keselamatan. Jadi orang-orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam anugerah keselamatan itu, dia mengingat akan anugerah keselamatan. Dia ingat, ojo lali, ya, dia ingat, ya, akan anugerah keselamatan. Kebanyakan kita ingat apa, saudara? Yang kita ingat apa? Duit, ya kan? Yang kita ingat itu apa? Apa yang dikatakan orang kepada kita, membuat kita sakit hati, membuat kita marah, membuat kita kepahitan, membuat kita kecewa, membuat kita terluka hatinya. Itu yang kita ingat. Jangan ingat-ingat itu. Ingat saja akan keselamatan yang Tuhan berikan, ya, cintanya Tuhan dalam hidupmu. Kalau engkau ingat akan pengorbanan Yesus, engkau ingat akan cintanya Tuhan dalam hidupmu, hatimu berglori, hatimu bersukacita. Walaupun sakit, engkau sembuh. Amin, ya. Tapi kalau engkau ingat-ingat apa yang orang perbuat kepadamu, orang telah melukai, menyakiti hatimu, nah itu membuat hatimu marah, hatimu pahit, hatimu kecewa, hatimu benci, hatimu penuh dengan kedendaman dan penuh dengan hal-hal yang membuat hatimu itu dalam keadaan tidak tenang, tidak damai. Justru itu akan memperburuk keadaanmu. Maka hati-hati Bapak Ibu, ya. Hari ini Tuhan mau kita mengingat akan keselamatan, anugerah keselamatan, ya, dan bersyukur atas pengorbanan Yesus bagi kita. Kita lihat yang ketiga sekarang. Yang ketiga, siapakah orang yang mengerti kemuliaan dalam anugerah keselamatan? Ini dia, ya. Yang ketiga, dia adalah orang yang memakai akal budinya. Untuk apa? Dia melayani hukum Allah. Hukum Allah itu adalah firman Allah sendiri, ya. Karena sumber dari hukum itu adalah Allah sendiri, ya. Yang memberikan hukum-hukum kepada kita, aturan-aturannya, supaya kita ini tidak sembrono, ya. Kita tahu ada aturan-aturannya. Kalau kita melanggar aturan, itu pasti ada sanksi. Karena kita melanggar aturan, kita bersalah, pasti ada konsekuensi, suatu. Ada hukum yang berlaku atas kita. Kita lihat, ya, Roma 7 ayat 26. Roma 7 ayat 26. Jadi dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah,
Tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Amin. Hukum dosa, ya, itu ada di dalam tubuh insani. Tapi ketika kita melayani dengan akal budi, nah Bapak Ibu, kita melayani hukum Allah, ya. Jadi akal budi kita ini, mindset kita ini Tuhan mau diisi dengan firman Tuhan. Supaya apa? Cara kita berpikir itu yang benar. Kita tidak berpikir bahwa Tuhan itu tidak adil. Kenapa orang itu ditolong Tuhan, aku enggak? Kenapa orang itu disembuhkan Tuhan, aku enggak? Kenapa orang itu diberkati Tuhan, aku enggak? Oh, Tuhan tidak adil. Tidak, kita tidak berpikir seperti itu. Tuhan punya cara untuk menolong kita. Mungkin orang itu dapat pertolongan Tuhan dengan instan, cepat. Itu memang cara Tuhan menolong dia. Kita belum tetap percaya saja. Tetap percaya Tuhan punya cara menolong saudara saya. Amin ya. Tuhan punya cara untuk memberkati saudara. Tuhan punya cara untuk membukakan jalan pintu-pintu mujizat pada saudara. Tetap percaya saja. Ya, ini dia. Mari kita lihat yang menjadi hasilnya apa dari kemuliaan Allah dalam anugerah keselamatan. Kita lihat saudara-saudaraku. Ini dia hasil yang pertama, Bapak Ibu sekalian ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia hidup ya. Ya, dia yang hidup taat akan dilepaskan dari tubuh maut. Ya, jadi tadi saya katakan kalau orang itu taat, dia dilepaskan dari tubuh maut. Kita lihat dulu dalam ayatnya Roma 7 ayat 24. Roma 7 ayat 24. Aku, manusia celaka, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Amin. Kenapa dia bilang aku manusia? Karena di ayat sebelumnya kemarin kan sudah bahas, dia kepingin berbuat baik, tapi yang datang itu yang jelek. Akhirnya dia nggak mampu berbuat baik. Kepingin sih menolong, tapi nggak. Akhirnya yang melakukan justru ya sebaliknya, saudaraku. Kepingin untuk berbuat kasih, tapi yang datang duluan adalah membuat kebencian. Nah itu Bapak Ibu ya. Nah makanya Paulus bilang aku manusia celaka, saudaraku. Nah manusia itu kenapa melanggar akan perintah-perintah Tuhan? Dan dia butuh Yesus untuk membebaskan dia, melepaskan dia dari tubuh maut ini, ya. Haleluya. Mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua. Orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menaikkan syukur kepada Allah oleh siapa? Oleh Yesus Kristus. Kita lihat ya, Roma 7 ayat 25. Roma 7 ayat 25. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Belum sembuh tetap ucap syukur. Belum terima mujizat tetap ucap syukur. Belum ada pertolongan Tuhan tetap ucap syukur. Belum ada rezeki tetap ucap syukur. Belum ada kebaikan Tuhan tetap ucap syukur, ya. Belum ada jawaban doa tetap ucap syukur. Yang penting aku sudah diselamatkan dulu nomor satu. Ketika engkau mengerti rahasia ini, itu membuat engkau tidak memusingkan diri dengan masalah urusan perut, masalah makan, minum, segala macam. Itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi engkau yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan katakan semuanya akan ditambahkan dalam hidupmu. Amin ya. Dan kita lihat yang terakhir, hasil yang terakhir ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia sudah pasti, bilang sudah pasti. Sudah pasti apa? Sudah pasti menghindari dosa. Haleluya. Kita lihat ini ya. Roma 7 ayat 26. Roma 7 ayat 26. Jadi dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah. Tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Amin. Hukum dosa, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau tidak hati-hati membuat kita berdosa, dan hasilnya, akibatnya itu upah dosa adalah maut. Maut adalah kematian yang kekal. Biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita semua. Tetap setia Bapak Ibu ya. Karena kesetiaan kita ini akan mendatangkan hasil dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Baik, kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Oke, Ibu Wace, selamat pagi. Nanti bisa berdoa ya buat renungan firman Tuhan kita di pagi ini. Haleluya. Ya, mic bisa dibuka, Bu Wace. Apakah mungkin Bu Wace masih sedang ini ya?
ngurusi Pak Kim Sun. Oke, tidak apa-apa. Ya, silakan. Pak Lukas bisa berdoa dulu buat renungan yang ada ini. Mari kita satukan hati kita kembali berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristusku buat firman yang Kau taburkan kembali pagi ini buat kami semua anak-anak-Mu yang hadir. Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami bisa mendapatkan anugerah keselamatan dalam kehidupan kami yang Kau berikan, agar supaya kami bisa melihat kemuliaan Allah di dalam kehidupan kami. Untuk kami tetap terus mau menyadari diri kami adalah manusia celaka ya Tuhan. Banyak akan kesalahan dan dosa-dosa dalam kehidupan kami. Tetapi dengan kasih anugerah Tuhan, Engkau mau memberikan keselamatan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Bahkan kami untuk selalu mengingat akan kebaikan-Mu yang Kau sudah berikan dalam kehidupan kami. Dan kami sebagai anak-anak-Mu pun juga jangan memakaikan akal budi kehidupan kami dengan hal-hal yang berdosa ya Tuhan. Tetapi kami mau tetap selalu berjalan di dalam jalan-Mu saja yang baik dan benar. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Kau selama-lamanya. Roh Kudus, bekerjalah dalam hati kami, dalam kehidupan kami setiap hari, agar kami benar-benar mengingat akan kasih anugerah-Mu yang Kau berikan dalam keselamatan dalam kehidupan kami oleh daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Pastor John Sarbunan setia memberkati kami setiap hari melalui pengajaran-pengajaran firman-Mu yang baru buat kami ya Tuhan. Supaya yang Kau mau ya Tuhan, agar kami sebagai anak-anak-Mu tetap kembali bersama-sama bertumbuh di dalam keimanan rohani kami. Nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Pakai hamba-Mu Pastor John, berkati hamba-Mu Pastor John, lebih dahsyat lagi terutama dalam kesehatannya. Kau selalu berikan kekuatan kesehatan yang baru ekstra setiap hari ya Tuhan, agar hamba-Mu ini Kau pakai dimanapun Kau utus hamba-Mu ini, biar makin banyak jiwa-jiwa diselamatkan dan dimenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Berkati istri dan anak-anaknya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian pun juga kami anak-anak-Mu ini yang hadir pada ibadah ini. Kau berkati ya Tuhan. Agar kami bangkit di dalam kehidupan kami untuk menjadi saksi terang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Kau selama-lamanya. Ini doa kami, ucapan syukur kami buat kebenaran firman-Mu yang Kau sudah berikan kepada kami pada pagi hari. Di dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Lukas Krisnanto untuk doa yang sangat indah ya, yang sudah dinaikkan di pagi hari ini. Oke, baiklah saudara-saudara sekalian, kita akan sama-sama menaikkan doa profetik, dan doa profetik ini akan dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Surabaya. Kepada Ibu Joyce dipersilakan. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA dari Kediri. Shalom. Shalom. Di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama akan menaikkan doa profetik. Kita aminkan dengan I receive. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Ya, Yesus. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive.
perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut berteluh dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi Gereja CLCC Eveleting. Urapan, kuasa, dan mujizat Yes. ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan Gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat Yes. oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Yes, Tuhan Lord. dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Surabaya. Tepuk tangan Ibu Joyce. Ya, terima kasih Bapak. Keluarga ya. Amin. Ya. Ya, selanjutnya Bapak Ibu kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Kepada Pak Lukas dipersilakan. Terima kasih Pastor John Sarbunan. Yes. Sudah waktu yang diberikan oleh saya. Shalom Bapak Ibu Shalom. terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Saya akan menyampaikan info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor 081330692999 atas nama Marius Johannes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, masuk melalui Zoom live streaming. Klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Amin. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu tanggal 20 April tahun 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di Ibu Nini Herawati di Jalan Villa Bukit Flamboyan Blok U8 Darmo Hill belakang Isi Putra Bur Surabaya Barat. Selanjutnya, dan hari Sabtu tanggal 27 April 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di rumah Ibu Yati Sulistiorini, Room Grand Alexandria Hills, Puri Surya Jaya, Blok AH78 nomor 28 Desa Damarsi, Sedati, Sidoarjo. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya. Dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Setiawati di nomor 085964277805.
Selanjutnya spesial happy birthday di bulan April tahun 2024. Pastor John Sarbunan Emma dan keluarga besar Gereja Sesi mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudari-saudara yang berbahagia. Siapa lagi yang menyusul di hari ulang tahunnya? Harap menghubungi Ibu Sintani Sulistiawati di nomor 0859 277805. Demikianlah info Gereja Sesi. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Terima kasih Pak Lukas. Terima kasih Pastor John. Ya, tugasnya ya yang luar biasa. Oke. Saudara-saudara terkasih Tuhan, memang dalam ibadah doa mujizat ini benar-benar mujizat nyata ya. Kemarin Bu Ong minta doa untuk anak masuk rumah sakit, saudara-saudaraku. Dan waktu kami doa, puji Tuhan ya, tidak lama Bu Ong kabari bahwa ternyata anaknya itu udah dinyatakan sembuh ya. Jadi apa yang dia khawatirkan, yang dia takutkan, apakah ini DB atau apakah ini tipes. Nah ternyata tidak terjadi ya. Jadi lewat doa-doa ini Tuhan menunjukkan kuasanya, mujizatnya. Pak Bluri yang kita doakan juga, puji Tuhan, saya telepon kemarin, Bu Rosalin bilang, itu darahnya sudah turun ya. Jadi ya puji Tuhan, semua anugerah Tuhan lah. Jadi nanti kan mereka mau ikut kebaktian hari Sabtu ya. Bapak Ibu kita doakan, kebaktian hari Sabtu tanggal 20 di tempatnya Ibu Nini Rawati, semua bisa berjalan dengan baik ya. Haleluya. Saya percaya tidak ada doa yang sia-sia. Tuhan mendengar doa ya. Karena itu terus kita kejar Tuhan. Kita kejar sampai kita bisa mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Terima kasih teman-teman yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Baik itu Pak Lukas Krisnanto, Ibu Joyce Putirai, demikian juga Bu Weli, Bu Wace, Ko Anto ya. Dan Bu Sinta, Bu Meliawati, semua anak-anak Yohan Smith James, Tuhan memberkati semuanya. Tetap percaya bahwa mujizat masih terjadi. Mari saudaraku, kita angkat kedua tangan. Ya, Bu Joyce, bagaimana? Kami minta tolong terus Pak John. Wawan ini Pak John. Oke, Wawan ya. 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 Baik, kita akan berdoa untuk Wawan, putra dari Bu Joyce. Memang ini suatu kendala di sini. Dia mau Ya. menguasai rumah saya Pak John. Oh iya, iya. Kita berdoa ya supaya biarlah kasih Tuhan menjamah Wawan, putra Joyce. Ya, tetap yakin ya Tuhan punya cara untuk menyelesaikan. Jadi kehendak Tuhan yang terbaik ya, bukan kehendak sendiri. Haleluya. Kalau kehendak sendiri jadi pusing, jadi stres. Tapi kalau kehendak Tuhan, kalau Tuhan sudah menghendaki, itu semuanya pasti jadi ya, lancar. Oke, kita akan berdoa bersama-sama di pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, bila mana nanti sudah punya pergumulan, silakan ya, bisa kirim depan layar chat dan kita akan berdoa bersama pagi hari ini. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, mari Tuhan, kami datang bawa Bu Joyce di tangan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk putranya Wawan saat ini. Engkau menjamah Wawan. Kami berkata, hai Wawan, Tuhan menjauhkan daripadamu hati yang keras. Tuhan berikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru, hati yang takut akan Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Anugerah keselamatan atas Wawan. Semua ikatan-ikatan roh jahat, belenggu-belenggu dari berbagai macam penjuru angin kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan, lepaskan Wawan, jangan membawa dia ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Hiburkan hati Bu Joyce bersama Pak Umar, di saat susah, di saat sedih. Karena menghadapi satu dilema ini, Tuhan kami percaya. Yesus berkata, janganlah takut, sebab aku ini Allahmu. Aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Engkau akan menang dalam setiap perjuangan hidupmu. Bersama dengan Tuhan yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jangan takut Bu Joyce, bangkitkan imanmu, perkatakan imanmu sekarang. Apa yang kau ucapkan, apa yang kau katakan, ada kuasa yang sanggup menghancurkan segala kekuatan musuh. Di dalam nama Yesus, hari ini keselamatan turun untuk Bu Joyce dan keluarga bersama suami, anak, mantu, cucunya.
Untuk kita semua yang hadir pagi ini, kami patahkan kuasa serangan balik di dalam nama Yesus. Semua aman dalam perlindungan Tuhan. Jemaat CLCC juga, dimanapun mereka berada, yang sedang, Tuhan, di rumahnya atau yang di jalan, Tuhan lindungi, sehingga tidak ada serangan balik yang menyerang mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami padamu. Kami doakan rumah Bu Joyce, Tuhan, biarlah rumah itu penuh dengan damai sejahtera, menjadi rumah doa, bukan rumah menjadi sarang penyamun persengketaan di dalam nama Yesus. Kami percaya damai sejahtera untuk rumah itu, lingkungan itu. Terima kasih kami nyatakan segala roh pengacau, segala roh yang membuat Bu Joyce dan Pak Umar jadi susah, sudah selesai. Dalam nama Yesus, Engkau tidak berkuasa lagi di area rumah itu, baik depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Tuhan kuasai dengan kekuatan Roh-Mu. Terima kasih, kibarkan panci-panci kemenangan, bahwa kemenangan terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang sungguh-sungguh berdoa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami padamu. Tuhan, pulihkan kesehatan Pak Umar, pulihkan kesehatan Joyce, dan serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan katakan, serahkanlah kepada Tuhan segala persoalanmu, serahkan segala khawatirmu, karena Tuhan yang memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Tuhan mengasihi engkau Bu Joyce. Tuhan, pulihkan keadaanmu, keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, terlebih kesehatanmu bersama suamimu. Hidup sehat dalam damai sejahtera, tetap setia mencari Tuhan. Karena Tuhan katakan orang mencari Allah, segala sesuatu ditambahkan kepadanya. Terima kasih Tuhan untuk Bu Beli Hukubun, dalam nama Yesus. Tuhan katakan, sampai masa tua dan putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku membawa engkau berjalan bersama dengan aku. Dan ketika Tuhan berjalan di depanmu, pintu yang tertutup terbuka, jalan yang buntu terbuka. Tuhan sudah melihat kerinduan hatimu, kau mengasihi keluarga besar yang ada di Papua atau di mana saja mereka berada, baik keluarga besar Hukubun De Freitas. Percaya Tuhan memberkati semua anak, mantu, cucu, ponakan, semua Tuhan. Sembuhkan yang sakit, hiburkan yang susah, kuatkan yang lemah, angkat yang jatuh, pulihkan yang dalam keadaan dalam pergumulan. Makasih, sembuhkan Arsenio, Tuhan sembuhkan Ibu Erna, Ibu Erni, Pak John Hubun, Tuhan sembuhkan juga Bu Weli, sembuhkan juga temannya Ibu Tabita. Oh Tuhan, keliduan yang ada di Makassar, sembuhkan dia Tuhan, kasihani dia, jamah dia, sembuhkan dia Tuhan. Ibukan hatinya, kuatkan dia, teguhkan hatinya. Dalam nama Yesus, imannya kuatkan ya Tuhan. Itu juga Pak Ari, keliduan yang ada di Kota Bekasi, Tuhan pulihkan, sembuhkan dia. Kami minta belas kasihan untuk saudara-saudara terkasih di hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami doakan juga Ibu Sinta, istri Pak Wahyu, Tuhan berkati mereka dalam pekerjaannya, Tuhan berikan kekuatan kesehatan, Tuhan berkati juga cucu-cucu yang lain, Aldo, Aldrich, Nito, Rusu, demikian juga Aren, Tuhan Yuli, kami doakan semua dalam perlindungan Tuhan sempurna. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Tuhan pakai Bu Weli menjadi berkat kesaksian, bagi banyak orang nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bu Weli, Tuhan akan beri engkau hikmat akal budi, Tuhan taruh kuasa dalam mulutmu, apa yang kau ucapkan, apa yang kau sampaikan, setiap doa, pujian, firman yang kau berikan, ada kuasa Tuhan menyertai engkau. Dalam nama Yesus berkati Bu Weli, saya percaya Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagi Bu Weli. Dalam beberapa waktu ke depan, kau akan lihat keajaiban Tuhan akan terjadi. Untuk Pak Lukas Krisnanto, kami doakan dalam nama Yesus. Tuhan bawa engkau di dalam perlindungan Tuhan, engkau aman bersama dengan putrimu. Dalam nama Yesus, tetap percaya bahwa imanmu berkata bahwa Tuhan sedang mendengar doamu, Tuhan sedang menjawab doamu, dan Tuhan sudah memberi engkau pertolongan di hari-hari ini. Engkau akan lihat kelancaran, kemudahan, engkau lihat bagaimana tangan Tuhan bekerja dengan mudah, dengan begitu gampangnya, dengan begitu indahnya, bahkan dia memberikan lebih daripada apa yang mampu engkau pikirkan atau doakan. Tuhan sudah mendengar doamu hari ini, dan ketahuilah dalam beberapa waktu ke depan ini, mulai dari sekarang ini engkau akan lihat satu persatu pergumulanmu mulai terrealisasi, terjawab. Apa yang sudah diambil orang, diambil musuh, Tuhan akan kembalikan dalam hidupmu. Kita percaya mujizat ajaib masih terjadi. Tuhan akan menggenapi janji firman-Nya. Di tahun 2024 ini engkau akan lihat kemuliaan Allah akan dinyatakan. Sesuatu yang besar dan dahsyat akan Tuhan limpahkan kepada kehidupanmu. Jangan takut, masa depanmu sungguh ada dan harapanmu sungguh Tuhan janjikan kepadamu bersama dengan putrimu. Tuhan berkati Pak Lukas bersama putrinya Adik Temi. Demikian juga dengan Ko Anto, kami doakan Ko Anto. Oh haleluya, terima kasih. Engkau ada dalam rencana Tuhan itu indah, tidak ada yang gagal.
Rencana manusia boleh gagal, tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan sedang memberikan engkau kekuatan di hari-hari ini, sehingga tubuhmu tidak lemah lagi dalam nama Yesus. Tuhan sedang memberikan engkau perlindungan bersama dengan istri dan anak, mantu, cucu. Mereka semua aman dalam perlindungan Tuhan. Karena Tuhan melihat hatimu, Tuhan melihat imanmu, Tuhan melihat bahwa engkau percaya, engkau menaruh pengharapan pada Tuhan. Dengarkan ini Koanto, akan datang waktunya, dan saya percaya waktunya tidak akan lama lagi. Kuasa Tuhan akan memulihkan kesehatanmu, memulihkan keuangan, ekonomi, bisnis Yesus. Dalam nama Yesus bersama dengan istri, anak, mantu, cucu, kalian akan menjadi orang-orang yang percaya dan tetap setia. Dan orang yang setia akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Dalam beberapa waktu lagi, tidak akan lama lagi, engkau akan lihat keajaiban-keajaiban, bahkan mujizat-mujizat keuangan, engkau akan lihat itu. Karena itu terus berpikirlah yang benar, berkatalah yang benar, dan milikilah hati yang percaya bahwa bersama dengan Tuhan, engkau akan melewati semua dengan baik. Kami percaya persoalan-persoalan yang belum terselesaikan di waktu yang lalu, di waktu-waktu ini, engkau akan lihat Tuhan akan menyelesaikan satu persatu. Tuhan akan memberkati engkau bersama istri dan anak mantu cucumu, keuangan ekonomimu, bahkan juga tokomu. Tuhan kirim pelanggan yang banyak, nasabah, bahkan juga customer yang banyak dalam nama Yesus. Terima kasih, ini doa kami kepadamu. Untuk Ibu Wace dalam nama Yesus. Pada waktu engkau lemah, Tuhan kuatkan. Pada waktu engkau susah, Tuhan hiburkan. Pada waktu engkau takut, Tuhan beri engkau damai di hati. Pada waktu engkau merasa sendiri, Tuhan ada, Immanuel bersama dengan engkau. Jangan susah hatimu, Wace, jangan sedih. Tuhan Immanuel menyertai engkau. Bahwa bersama dengan Tuhan engkau melewati segala sesuatu dengan baik. Kuasa Tuhan akan bekerja di dalam dirimu, anugerah Tuhan akan dilimpahkan atas hidupmu. Dalam nama Yesus, jalan-jalan yang tertutup Tuhan sedang bukakan hari-hari ini. Dan engkau akan lihat ada jalan-jalan yang mulai dibukakan Tuhan. Yang sebelumnya engkau lihat tidak ada jalan, sekarang Tuhan sedang membukakan jalan itu. Dalam nama Yesus, keuangan, ekonomi, bisnis, karir, juga kesehatan, tubuh mendoakan suaminya Pak Kim Sun. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih. Semua anak mantu cucu hidup rukun, saling mengasihi, menghormati orang tua, dan takut akan Tuhan. Tuhan menggenapi janji-Nya dalam kehidupanmu. Ketika kalian hidup rukun, saling mengasihi, di sana ada berkat Tuhan yang dicurahkan. Berkati Ibu Wace, ya Tuhan tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Tuhan penuhi engkau dengan Roh Kudus, terus berkata-kata dalam roh, membangkitkan imanmu, dan apa yang kau ucapkan, apa yang kau katakan jadi dalam nama Yesus. Berkati Ibu Meliawati, Ibu Sinta, berkati juga Yohanes Lee James, berkati semua yang hadir pada pagi ini. Kami doakan Pak Bruri, sembuhkan Pak Bruri ya Tuhan, sembuhkan Cilinda Effendi, sembuhkan Pastor Cornelis Ismail, sembuhkan juga Cino yang ada di Nganjuk, sembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Ibu Joyce yang ada di Jalan Manya Rejo, sembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih, sembuhkan Ibu Lili yang ada di Jalan Palem Utara ya Tuhan, sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih, ini doakan kepadamu, sembuhkan juga Ibu Indriani, calon menantunya Christian, sembuhkan. Dia akan menikah dengan putrinya ya Tuhan, tolong semua dilancarkan Tuhan. Ibu Shirley yang akan juga menikah di bulan Agustus tanggal 17, Tuhan tolong semua dilancarkan. Juga Ibu Sandra, Tuhan sembuhkan Tuhan kesehatannya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Sebentar kami akan berpisah. Mari Bapak Ibu angkat dua tanganmu. Terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel tercurah dan dicurahkan dalam kehidupan kita sekalian di pagi hari ini. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah keuanganmu, studi anak cucu keturunanmu, diberkati juga pelayananmu, berkati kebaktian nanti malam, berkati kebaktian besok pagi, berkati kebaktian sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini. Berkati kebaktian ya Tuhan tanggal 20 tempat Ibu Nini Rawati, berkati kebaktian tanggal 27 juga di tempat Ibu Yeti Sulistyo ini. Tuhan berkati teman-teman kami yang tidak sempat hadir oleh karena mereka dalam keadaan sakit, sembuhkan, lemah, kuatkan, susah, hiburkan dalam persoalan, beri mereka pertolongan. Terima kasih Tuhan, tolong Ibu Nina juga kesehatannya kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Mari Tuhan kami doakan Cifung dan teman-teman yang lain, Mama daripada Cisiane, Tuhan sembuhkan Ibu Lopiung, Tuhan kami doakan dia, Tuhan selamatkan dia dalam nama Yesus. Mari saudara kita terima berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat pagi Bu Anto, Bu Berli, Bu Joyce. Ya, selamat pagi. Amin ya. Ya, selamat pagi.
Pasianto, Ya. Buat Bu Aceh, selamat pagi. Bu Choi, Tim. semangat. Bu Weli, Pak Lukas. Ya, Berkati Pastor. kita semua ya. Shalom. Pak Lukas. Ya. God bless you all. Bye-bye. Semangat ya, Ko Anto. Bu Amin. Joyce ya. Bu Aceh, sampai jumpa lagi. Salam buat keluarga di rumah ya. Oke. Ya. Ya.